Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel, referensi biologi. Bagi kalian yang belum mengetahui Gen Channel, nah Gen Channel ini adalah salah satu channel penyedia materi-materi biologi secara gratis melalui YouTube ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi jika kalian ingin mendapatkan informasi materi-materi seputar biologi. Di video kali ini saya akan coba membahas mengenai siklus menstruasi ya. Nah, ini juga sering ditanyakan baik di ujian nasional maupun di soal-soal UTBK ya. Nah, jadi ini penting untuk dipelajari supaya kalian bisa menjawab dengan benar ya. Tapi sebelumnya kalian juga harus menonton video mengenai organ reproduksi ya, terutama organ reproduksi pada perempuan. Tapi di sini juga saya akan membahas sedikit atau mengulas sedikit tentang organ reproduksi pada perempuan, terutama tentang uterus. Sebagaimana kita ketahui bahwa uterus atau rahim itu terdiri dari 3 bagian ya kalau berdasarkan lapisannya. Yang pertama ada lapisan endometrium. Nah, di lapisan endometrium ini disebut juga dengan lapisan mukosa ya karena banyak ditemukan lendir. Kemudian yang kedua ada myometrium atau bagian tengahnya. Nah, di sini tersusun dari lapisan otot polos. Kemudian yang ketiga ada lapisan serosa atau penerusan dari peritoneum atau perimetrium ya, bagian terluar dari uterus atau rahim. Tetapi kita akan fokuskan pada pembahasan endometrium ya. Nah, endometrium ini tersusun dari 2 komponen. Yang pertama ada epitel. Nah, epitel di sini tersusun dari 2 jenis ya. Yang pertama ada epitel yang bersilia, kemudian yang kedua ada epitel penggetah atau penghasil mukosa tadi ya. Kemudian yang kedua ada lamina propria. Nah, ini letaknya di bawah dari jaringan epitel. Nah, lamina propria ini tersusun dari beberapa komponen ya. Di antaranya yaitu sel stroma, kemudian juga banyak mengandung pembuluh darah yang berbentuk spiral ya. Nah, kalau berdasarkan lapisannya, si lamina propria ini terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan fungsional. Nah, lapisan fungsional ini yang nantinya akan meluruh ya pada saat menstruasi atau tempat terjadinya nidasi kalau terjadi fertilisasi dan juga tempat terbentuknya plasenta ya. Kemudian yang kedua disebut dengan lapisan basalis. Nah, kalau lapisan basalis ini tidak ikut meluruh pada saat menstruasi dan ini akan bertahan dan yang nantinya akan menggantikan lapisan fungsional yang meluruh tadi. Dan ini juga lapisan basalis juga akan mengalami pertumbuhan membentuk lapisan lamina propria fungsional. Nah, setidaknya itu perlu kalian pahami karena ini penting sebelum kita memasuki ke tahapan siklus menstruasi. Nah, selain sudah mengetahui komponen dari endometrium, kalian juga harus memahami mengenai sistem hormon, tapi jangan banyak-banyak ya. Hormon yang paling penting di sini hormon yang dihasilkan dari hipofisis hanya terdiri dari FSH dan juga LH. Kemudian hormon yang dihasilkan dari ovarium ya minimal ada estrogen dan juga progesteron. Maka berarti 4 hormon itu saja yang perlu kalian pahami. Karena sebetulnya materi sistem reproduksi ini kan di kelas 11 ya. Sebelum mempelajari tentang sistem reproduksi ini kalian juga sudah memahami atau mempelajari materi tentang sistem hormon. Jadi itu akan menjembatani kalian untuk mempelajari materi sistem reproduksi ini. Oke. Di bagian hipofisis ada 2 hormon yang berperan penting ya. Pertama ada FSH. Nah, FSH ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan folikel ya. Folikel ini ditemukan di ovarium. Jadi FSH dikeluarkan dari hipofisis atau dikenal juga dengan pituitari, masuk nanti ke pembuluh darah dan yang jadi targetnya yaitu ovarium. Nah, kalau sudah masuk ke bagian ovarium maka nanti akan memacu pertumbuhan folikel ya. Nah, selain itu juga untuk memacu sekresi estrogen. Nah,
Jadi estrogen ini dihasilkan dari folikel yang mengalami pertumbuhan tadi di ovarium ya. Kemudian yang kedua ada LH. Nah, kalau LH ini berfungsi untuk memacu terjadinya ovulasi atau pengeluaran atau pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Nah, folikel yang sudah matang tadi yang mengeluarkan estrogen tadi, kalau sudah matang akan melepaskan oosit sekunder. Nah, proses ini disebut dengan ovulasi. Nah, folikel yang ditinggalkan oleh oosit sekunder nanti akan mengeluarkan hormon, nama hormonnya progesteron. Jadi LH ini berfungsi untuk memacu ovulasi dan juga memacu sekresi progesteron yang dihasilkan dari namanya korpus luteum ya. Kalau folikel yang ditinggalkan oleh oosit sekunder. Nah, jadi itu ya yang dihasilkan dari hipofisis. Kemudian yang kedua, nah ini hormon yang berasal dari ovarium. Pertama ada estrogen. Nah, estrogen ini berfungsi untuk menebalkan endometrium. Jadi dihasilkannya dari folikel di ovarium tetapi akan mempengaruhi terhadap organ reproduksi termasuk uterus, yaitu dengan cara memacu pertumbuhan endometrium ya. Nah, selain itu juga mendorong lapisan mukosa di seluruh organ reproduksi. Tetapi estrogen ini akan menghambat pengeluaran FSH ya. Nah, selain itu akan memicu LH. Jadi estrogen ini akan memberikan feedback negatif terhadap pengeluaran FSH sehingga FSH terhambat. Tetapi nanti akan memacu pengeluaran hormon yang satu lagi yaitu LH ya. Oke. Jadi intinya estrogen itu berfungsi untuk menebalkan endometrium dan juga mendorong lapisan mukosa di seluruh organ reproduksi serta menghambat pengeluaran FSH dan memicu pengeluaran LH. Itu hormon yang pertama yaitu estrogen. Kemudian yang kedua yaitu progesteron. Nah, progesteron ini juga hampir sama dengan estrogen, yaitu berfungsi untuk menebalkan endometrium, tetapi dikeluarkannya memang setelah terjadi ovulasi ya. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menghambat pengeluaran LH. Nah, ini memberikan feedback negatifnya terhadap LH. Nah, dan nanti kalau estrogen dan juga progesteron turun, ini akan menyebabkan terjadinya peluruhan atau yang dikenal dengan menstruasi ya. Nah, itu komponen-komponen yang perlu kalian kuasai sebelum memasuki ke tahapan siklus menstruasi ya. Oke ya, sudah paham ya. Jadi ada hormon yang dihasilkan dari hipofisis yang terdiri dari FSH dan juga LH. Kemudian ada hormon yang dihasilkan dari ovarium yaitu estrogen dan juga progesteron. Ini masing-masing memiliki keterkaitan dan juga nanti akan ada feedback ya. Feedbacknya negatif dan juga positif. Oke, langsung saja kita akan bahas terlebih dahulu tentang siklus menstruasi. Menstruasi ini terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama ada yang disebut dengan proliferasi, kemudian ada sekresi atau penggetahan, dan juga yang ketiga disebut dengan menstruasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama ada yang disebut dengan fase proliferasi. Proliferasi itu perbanyakan ya. Nah, maksud perbanyakan di sini yaitu proses pertumbuhan endometrium. Nah, jadi si endometriumnya akan mengalami penebalan atau uterus di bagian uterus. Kenapa mengalami penebalan? Karena terjadi pembelahan secara mitosis di bagian epitel dan juga sel-sel stroma. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, di bagian endometrium ini semakin menebal kurang lebih 2-3 kali dari normal ya. Selain itu juga di bagian endometrium menjadi kaya akan glikogen ya. Nah, selain itu pembuluh darah di bagian endometrium juga akan mengalami pertumbuhan. Nah, nanti bentuknya kalau pembuluh darah yang ditemukan pada endometrium melilit ya seperti spiral. Nah, ini kurang lebih ya fase proliferasi ini berlangsung selama 14 hari. Fase proliferasi ini nanti akan berbarengan dengan fase folikel yang terjadi di bagian ovarium. Karena kalau tadi kan proliferasi di endometrium atau di uterus, sedangkan kalau fase
folikel itu terjadinya di bagian ovarium. Nah, itu terjadinya secara bersamaan. Oke. Jadi itu yang pertama, proliferasi atau perbanyakan atau pertumbuhan endometrium akibat terjadinya mitosis atau pembelahan bagian epitel dan juga sel-sel stroma yang ditemukan pada lamina propria tadi ya. Tahapan yang kedua disebut dengan fase sekresi atau penggetahan. Nah, kalau sekarang uterus sudah siap menerima nidasi atau implantasi ya. Nah, fase ini berlangsung kurang lebih sama ya, 14 hari. Di sini pembuluh darah akan terus berkembang melilit sampai ke permukaan. Dan juga di lapisan endometrium sudah banyak mengandung mukosa atau lendir, maka disebut dengan fase sekresi atau penggetahan ya. Kemudian fase sekresi ini berbarengan juga ya dengan fase lutein atau luteal yang terjadi di bagian ovarium. Nah, kalau tadi fase proliferasi itu berbarengan dengan fase folikel, yaitu pertumbuhan folikel di bagian ovarium. Nah, kalau sekarang fase sekresi atau penggetahan berbarengan dengan fase lutein atau fase luteal yang terjadi di bagian ovarium. Itu yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga disebut dengan fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini terjadi apabila tidak terjadi fertilisasi. Maka nidasi pun tidak terjadi ya, karena tidak terjadi fertilisasi. Akibatnya apa? Nah, akibatnya yaitu lapisan fungsionalis yang tadi ya, meluruh termasuk dengan pembuluh darah. Sehingga endometrium mengalami penipisan. Itulah yang disebut dengan fase menstruasi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama ada proliferasi, yang kedua ada fase sekresi, dan yang ketiga ada fase menstruasi. Nah, sebetulnya kalau di soal-soal itu dimunculkan gambar. Nah, ini kita akan bahas ya gambarnya juga. Saya sudah siapkan, ini perhatikan gambar berikut. Yang pertama di sini ada hormon. Hormon ini yang dihasilkan dari hipofisis. Kemudian yang kedua ada gambar siklus hormon juga atau kadar hormon juga yang dihasilkan dari ovarium. Kemudian yang ketiga ada fase pertumbuhan folikel dan juga ada gambar endometrium. Nah, ini perlu kalian pahami ya. Pertama, perhatikan terlebih dahulu kadar hormon. Nah, yang atas ini yang dihasilkan dari hipofisis. Yang berwarna merah ini adalah kadar FSH ya. FSH akan mengalami peningkatan yang tadi fungsinya sudah disampaikan, yaitu untuk memacu pertumbuhan folikel ya. Jadi pada saat FSH dikeluarkan, maka folikel akan mengalami pertumbuhan. Ini gambar yang ketiga. Kemudian saat terjadi pertumbuhan folikel, maka estrogen akan dikeluarkan dan jumlahnya akan meningkat ya. Maka di gambar yang kedua ini estrogen akan terus meningkat. Tetapi perhatikan, pada saat estrogen meningkat justru FSH itu menurun. Nah, ini akibat dari feedback negatif estrogen ya. Jadi makin tinggi kadar estrogen, FSH justru semakin turun. Nah, ingat estrogen ini berfungsi untuk memacu LH, maka kadar LH saat estrogen tinggi juga ikut tinggi ya. Ini kurang lebih 1 hari sebelum terjadi ovulasi ya. Kemudian nah meskipun di akhir si FSH juga akan ikut naik ya, berbarengan dengan peningkatan LH. Ini juga akibat dari peningkatan estrogen. Selanjutnya, nah kita lihat lagi yang atas. Pada saat estrogen tinggi, kemudian LH akan naik. Tadi ya sudah disampaikan kurang lebih 1 hari sebelum terjadi ovulasi. Nah, kalau sudah tinggi, turun kembali si LH-nya, dan pada saat penurunan LH terjadilah proses ovulasi ya. Kemudian, nah setelah terjadi ovulasi, kita lihat gambar yang bawah. Di sini progesteron jumlahnya akan meningkat ya. Nah, progesteron ini tadi berfungsi untuk memelihara penebalan endometrium juga, kemudian berfungsi untuk menghambat pengeluaran LH. Jadi saat progesteronnya meningkat,
justru si LH jadi menurun, FSH juga menurun ya. Nah, itu kalau kadar hormonnya. Nanti sampai di fase sekresi ini kurang lebih 14 hari juga, dan perhatikan estrogen dan juga progesteronnya nanti di akhir akan menurun, dan inilah akan memasuki fase menstruasi ya. Kemudian perhatikan gambar folikel atau gambar pertumbuhan folikel di sini. Pertama ada folikel primer. Nah, ini dipacu oleh hormon FSH ya. Akan mengalami pertumbuhan menjadi folikel sekunder, tersier, dan juga membentuk folikel de Graaff. Nah, ini yang sudah matang. Kemudian si folikel de Graaff ini akan mengalami ovulasi. Nah, ini berarti dipacu oleh LH. Nah, setelah terjadi ovulasi, si oosit sekundernya akan menuju ke tuba Fallopi dan nanti akan bergerak menuju ke uterus. Sedangkan si folikelnya akan berubah, si folikel de Graaff tadi akan berubah menjadi corpus luteum atau badan kuning ya. Nah, corpus luteum inilah yang berfungsi untuk menghasilkan progesteron ya, dan nanti akan berpengaruh terhadap endometrium. Nah, itu ya, sampai membentuk nanti corpus albicans. Ini ukurannya lebih kecil. Kemudian kita perhatikan gambar yang terakhir. Nah, di sini ada siklus menstruasi ya. Fase aliran menstruasi. Jadi si endometriumnya sedang meluruh. Kemudian, nah ini berlangsung selama kurang lebih 3-5 hari. Bahkan ada yang 7 hari maksimalnya ya. Nah, kemudian nanti setelah 5 hari maka terjadi fase proliferasi. Proliferasi ini berarti terjadi pertumbuhan endometrium yang dipengaruhi oleh estrogen ya. Ini berlangsung kurang lebih selama 14 hari. Nah, di hari ke-14 inilah terjadi proses ovulasi. Nah, setelah terjadi ovulasi, maka fasenya disebut dengan fase sekresi, di mana si dinding endometriumnya akan terus berkembang dipengaruhi oleh hormon progesteron terutama dan juga estrogen. Nah, ini juga berlangsung kurang lebih 14 hari sampai hari ke-28. Nah, apabila tidak terjadi nidasi atau implantasi, maka kadar estrogen dan juga progesteronnya akan menurun, bahkan tidak dihasilkan sama sekali. Akibatnya nanti balik lagi ke fase awal, yaitu fase menstruasi. Nah, seperti itulah terjadinya proses menstruasi. Mudah-mudahan penjelasan ini mempermudah kalian untuk memahami siklus menstruasi. Fase ovulasi ini dikenal juga dengan fase subur ya, karena oosit sekundernya sudah dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Nanti akan bergerak menuju ke uterus melalui tuba Fallopi ya. Nah, itulah fase menstruasi yang perlu kalian pahami, dan mudah-mudahan penjelasan ini sangat membantu kalian untuk memahami dan memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal seputar soal menstruasi ya. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.